ketika simbol tidak lagi dipercaya, kemudian identitas ini mulai mencari nama baru. Ini bukan cuma soal nasab aja, ini fenomena klasik dalam sejarah sosial. Ketika sebuah simbol lama itu kehilangan wibawa, kehilangan aura, kehilangan sakralnya, kemudian elit akan mengganti bahasa, mengganti istilah, mengganti framing, agar tetap mempertahankan pengaruh, gitu ya. Nah, perubahan istilah-istilah itu adalah tanda perubahan psikologi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Charlie dimanapun berada. Kalau kita lihat fenomena hari ini ya, nampak gelar Habib itu sudah nggak laku. Makanya ada dugaan kuat bagaimana rame-rame hijrah ke gelar Sayyid, ya. Dan ini bukan hijrah identitas sebenarnya, ini adalah reposisi pasal simbolik yang sudah mulai turun terhadap kepercayaan kepada Habib. Dulu Habib itulah simbol otoritas. Nah, sekarang di era digital dan literasi publik, simbol itu sudah mengalami kelelahan narasi, kelelahan untuk membela, kelelahan untuk memujanya, kemudian penurunan trust dan resistensi secara publik. Nah, akhirnya ada beberapa juga Habib yang mulai bergeser ke istilah Sayyid. Karena mungkin bagi mereka ini lebih aman, lebih akademisi, lebih netral dan nama yang baru yang belum pernah dipolemika ataupun dipermasalahkan terkait silsilah nasab, dan belum juga terlalu terbakar oleh persepsi publik. Nah, yang berubah itu bukan nasabnya, tapi strategi marketing identitasnya. Haplogrupnya juga tetap GY32613. Silsilah sejarahnya juga bukan keturunan Nabi, hanya merubah marketnya saja, rebranding marketnya gitu ya. Nah, yang pertama yang mau kita bahas, dulu Habib adalah sebuah simbol kekuasaan sosial di masa lalu, mungkin di zamannya Belanda, zaman era tahun 30-an, ataupun pasca kemerdekaan, ataupun bahkan pasca reformasi. Ya, mungkin ini gelar Habib bekerja itu karena masyarakat itu minim akses informasi. Budaya feodal itu secara religius itu masih kuat gitu ya. Nah, kritik itu bisa dianggap tabu. Simbol keturunan lebih dominan daripada sebuah verifikasi ilmiah. Maka Habib ini bukan sekedar panggilan, tapi Habib inilah alat legitimasi, kemudian alat pengaruh, kemudian alat hierarki sosial, bahkan alat kekebalan kritik. Kalau Habib bicara ya tentunya umat langsung tunduk, kipin-kipin langsung cium tangan, cium kaki, patuh, taklid, ya, memujanya gitu ya. Itu era-era sebelum polemik nasab. Nah, yang kedua, ketika era medsos, era digital itu menghancurkan aura sakral. Ini yang jadi masalah. Medsos itu mengubah struktur kekuasaan. Medsos itu meruntuhkan segala kehormatan habaib yang selama ini dipuja-puja oleh kibin, bahkan ulama-ulama yang masih kibin. Kalau dulu narasi dikendalikan di mimbar-mimbar, masjid ke masjid, majelis ke majelis, sekarang itu narasi dihajar oleh YouTube, TikTok, kemudian podcast, reaction, bahkan mungkin film-film AI, film-film pendek, itu ya. Kemudian diskusi terkait DNA, ataupun bahkan sekarang juga masuk ke dalam jurnalistik. Ya, jadi kayak termasuk kemarin pernyataan Pak Prabowo pun juga sudah masuk ke kanal nasional, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mulai membandingkan. Netizen mulai membandingkan, mulai mengaudit, mulai mempertanyakan, gitu kan. Dan ketika simbol diuji terus-menerus, aura sakral itu mulai runtuh. Pamornya itu sudah mulai jatuh. Gitu ya. Nah, yang hancur hari ini bukan cuma narasi nasab tok, tapi industri penghormatan otomatis. Yang dulu banyak ulama-ulama NU yang banyak menghormati karena nasabnya, ya sekarang hanya menghormati hanya sebatas personalnya karena keilmuannya. Mereka mungkin milih-milih Habib-Habib yang baik, Habib-Habib yang soleh, Habib-Habib yang
alim itu mungkin dipilih-pilih oleh para ulama. Namun sekarang narasi nasab sebagai keturunan Nabi itu sudah nggak ampuh, gitu loh. Nah, yang ketiga, Habib mulai dianggap itu sebagai beban branding. Kata Habib ya, terkutip, itu menjadi beban branding sekarang pasca tesis Kaimat. Ya sebenarnya kalau kita bicara ya memang gara-gara tesis Kaimat, Habib ini harus restart ulang branding terkait pengkultusan nasab. Karena sekarang kata Habib di sebagian ruang publik, digital terutama, itu mulai diasosiasikan dengan konflik. Diasosiasikan dengan cucu palsu, klaim keturunan, kultus identitas, kemudian anti kritik, hingga kontroversi politik. Akhirnya sebagian itu mulai sadar, kalau tetap menggunakan branding lama, resistensi publik itu makin besar. Maka muncul reposisi bukan Habib, tapi diganti dengan Sayyid. Kenapa? Ya karena Sayyid terdengar lebih ilmiah, lebih Timur Tengah, atau lebih soft ya, soft branding gitu ya, lebih elit, dan belum terlalu penuh dengan beban persepsi publik yang ada di Indonesia, terutama di seluruh platform media sosial. Nah, kalau kita kaji lebih dalam, perubahan-perubahan ini tadi, perubahan nama, perubahan narasi, perubahan marketing, perubahan brandnya gitu ya. Ini tuh bukan perubahan teologi, tapi inilah sebuah rebranding krisis. Karena kalau kita bicara rebranding krisis, ini fenomenanya adalah substansinya sudah berubah. Klaim sudah tidak berubah gitu ya. Kemudian struktur sosialnya pun nggak berubah. Tapi kemasan diubah karena persepsi publik juga berubah. Intinya gini logikanya, produknya sama, labelnya diganti karena pasar sudah mulai skeptis, pasar mulai curiga, pasar sudah nggak percaya ya. Nah, kalau kita analisis secara sosiologis ya, ketika simbol tidak lagi dipercaya, kemudian identitas ini mulai mencari nama baru. Ini bukan cuma soal nasab aja. Ini fenomena klasik dalam sejarah sosial. Ketika sebuah simbol lama itu kehilangan wibawa, kehilangan aura, kehilangan sakralnya, kemudian elit akan mengganti bahasa, mengganti istilah, mengganti framing, agar tetap mempertahankan pengaruh, gitu ya. Nah, perubahan istilah-istilah itu adalah tanda perubahan psikologi publik. Dan intinya teman-teman yang mau saya sampaikan di sini, DNA-nya tetap sama, Gy32613 yang nggak nyambung dengan DNA haplogrup yang memang pembandingnya seperti Ayatullah Ali Khamenei dan Raja Abdullah II Jordan yang terkonfirmasi JL895. Nah ini kan jadi masalah gitu loh. Jadi intinya mereka hanya merubah istilah saja, tapi isinya sama. Caci makinya sama, kemudian tingkah lakunya sama, DNA-nya sama, nggak berubah. Nah, kalau sebuah gelar itu benar-benar kuat sebenarnya karena integritas, maka nggak perlulah di-rebranding lagi. Kalau publik masih percaya penuh, ya nggak perlu lagi pindah istilah. Tapi ketika simbol mulai dipertanyakan, maka yang pertama diselamatkan itu bukan kebenaran, melainkan citranya. Nah, hari ini insya Allah publik sudah mulai sadar, yang sedang dipertahankan itu bukan sekedar nasab, tapi ekosistem kehormatan sosial yang selama puluhan tahun hidup dari sebuah simbol, yaitu nasab Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi. Demikian saya akan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersisa
senjata, ilmu jadi cahaya. Tak tunduk glorifikasi, karena kebenaran tak